politisi. Saya masih ingat Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Seperti apa? Beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi, dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita jumpa di ruang tayang di Bacain Berita. Bung kameramen mau memberi nasihat atau dinasehatin? Dinasehatin. Dinasehatin. Bung kameramen dan seluruh pemuda-pemuda Indonesia, tetaplah optimis, negeri ini ada di pundak kalian. Kedaulatan NKRI dalam bahaya. Imperialisme Zionis salibis begitu kuat. Dan tanda-tanda bayang-bayang naga merah, bintang merah, dan palu arit juga mulai terbau-bau amis daripada palu arit. Betul. Kita siap menghadapi mereka. Tidak ada rasa takut kecuali kita hanya takut kepada Allah. May yakhsha ilallah. Bung kameramen, dibacakan apa nih beritanya? Baik, terima kasih Bung Alfian nasihatnya. Mudah-mudahan kita lebih waspada. Karena juga yang disampaikan Bung Alfian tadi nyambung kayaknya seperti berita yang akan saya sampaikan Bung Alfian. Bung Alfian masih segar dalam ingatan kita bahwa beberapa hari belakangan ini Hasto PDIP mendapat banyak pujian karena dianggap berani Bung Alfian menyampaikan bahwa kriminalisasi Anies di kasus Formula E adalah perintah Jokowi. Oke, hari ini kita tidak membahas Aniesnya Bung Alfian, tapi saya membahas tiba-tiba banyak orang yang simpatik pada Hasto Bung Alfian dan simpatik pada PDIP. Nah, ini kita tidak bahas pilkada ya. Jadi bukankah Bung Alfian di sesi awal ini, bukankah yang masalah itu PDIP dan Jokowi Bung Alfian? Bukan karena kita simpatik dengan Hasto, seolah-olah masalahnya cuma Jokowi doang. Padahal Habib Rizik pernah sampaikan, bubarkan PDIP. Ini untuk respon awalnya. Silakan Bung Alfian. Ya, pertama, walaupun Bung kameramen bilang tidak ada hubungan dengan pilkada, apa peran Pramono Anung terhadap situasi itu? Betul. Itu perlu dilacak ya. Nah, kembali merespon pengantar yang barusan. Yang jelas Jokowi adalah satu sisi hari ini, dan Hasto Kristianto juga sisi yang lain pada hari dan hari sebelumnya. Mari saya ingatkan buat para pemirsa dan para orang-orang yang menunggu penayangan daripada channel UAT. Saya ingin mengatakan, Allah berfirman, wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Apa itu? Orang-orang kafir bekerja sama untuk menghancurkan kamu, untuk mengalahkan kamu. Ya, bisa dilihat nanti dalam surat Al-Anfal ayat 73. Jadi respon awalnya adalah, mari jangan cepat melupakan, jangan cepat memaafkan, jangan cepat menganggap persoalan terlalu sederhana. Jangan penjahat berubah jadi pahlawan. Kita ingin mengingatkan itu. Kita tidak ingin menjadi orang yang pendendam. Tapi kita tidak boleh melupakan siapa yang pernah berbuat sadis kepada umat Islam. Siapa yang telah mencabut 3.134 daripada perda syariah. Dia orang yang bernama Cahyokumolo yang mendapatkan perintah dari partai yang sama dengan yang sedang kita bicarakan. Intinya buat pemirsa, pembicaraan ini menjadi penting untuk disimak karena kita akan bergerak terus menata Indonesia tanpa PKI. Ya, Bung Alfian. Jadi menurut saya benar Bung Alfian sampaikan tadi, masyarakat kita ini mudah lupa, mudah memaafkan Bung Alfian. Padahal kalau kita lihat rekam jejaknya, ya PDIP yang membesarkan Jokowi Bung Alfian, yang merusak kita hari ini. PDIP yang merusak yang membesarkan Ahok, yang akhirnya menistakan agama kita. Jadi kalau menurut saya Bung Alfian, variabel Jokowi dan PDIP ini tidak bisa dipisahkan Bung Alfian. Tapi mungkin cara Allah juga mereka hari ini berselisih Bung Alfian. Mungkin nanti akan saling bongkar aib. Jadi menurut saya Bung Alfian, apa pandangan Bung Alfian lah gitu? Atau apa respon Bung Alfian? Yang hari ini orang-orang tuh karena mendengar ocehan Hasto, dia langsung nyerang Jokowi beneran. Tapi jadi simpatik pada PDIP. Nah harusnya kan kita tetap melihat ya Bung Alfian, PDIP lah yang membuat Jokowi dulu bisa zolim tapi eksis, zolim tapi punya payung, kira-kira kan gitu Bang Alfian. Ini gimana nih Bang Alfian?
Ya, yang pertama mungkin sedikit catatan dari saya, Bung Kameramen. Yang melaporkan saya di kasus kedua saya kan adalah Hasto. Ya. Padahal itu adalah isi daripada sebuah wawancara di LaTV tahun 2002. Seorang Ripka Ciptaning telah pernah mengatakan bahwa PDIP dipilih oleh 15 juta warga PKI yang mencoblos PDIP. Itu tahun 2002. Lalu wartawan balik lagi bertanya, Mbak Ning, bukankah sekarang sudah lama dari tahun 2002? Karena wawancara itu kan kemudian juga sampai sekarang masih dijadikan referensi. Oh iya, sekitar 20 juta. Nah, artinya itu pernyataan yang pernah disebut. Nah, kembali kepada seluruh masyarakat, kita jangan pernah melupakan sejarah yang pernah terjadi. Kita tidak diperbolehkan berdendam, tetapi melupakan penjahat yang asli juga jangan sampai lupa. Nah. Penjahatnya jangan sampai orang jahat berubah jadi orang baik. Sebetulnya dia ada dalam bayang-bayang ketakutan. Karena kan pengetahuan dia akan ditangkap kan dari Bu Kony. Bu Kony mendapatkan kabar dari tentara Merah Putih. Dan dia sampai nyempet-nyempetin pulang dari Rusia karena hanya ingin menyambangi sahabatnya. Kemudian kan diakomodir oleh Pak Akbar Faisal Unsensor. Semua orang tahu dan bisa dilihat di penayangannya. Apa yang dikatakan oleh Hasto Kristianto betul bahwa Jokowi begini dan begitu. Tapi kan dia konco kentalnya pada masa-masa berbuat. Ketika Jokowi begitu dan begini dan begitu, kan dia bersama dengan Jokowi saat itu. Dia berserikat, dia bersatu, dia bersama untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan umat Islam dan misi perjuangan politik umat Islam. Sekali lagi Mas Hasto, Anda jadi pemberani hari ini dan saya mendengar keberanian Anda untuk ditangkap dan Anda juga menyebut bahwa Anda punya kesiapan sebagaimana Bung Karno dulu dan perjuangan-perjuangan. Silakan. Yang jelas Anda juga pernah menjadi bagian daripada yang telah mencabut undang-undang atau Perda Syariah dan juga mengusulkan pencabutan TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dan jangan lupa dalam hasil Kongres PDIP yang keempat ya sekitar tahun 2019 atau 2015 itu tertuang adanya proses daripada Pancasila, Trisila menuju Ekasila. Itu dokumen itu bisa dibaca di web Anda dan juga bisa dibaca di berbagai dokumen yang sudah tercetak. Begitu Bung Kameramen. Ya, Bu Alfian menangkap saya. Jadi kan artinya dengan penjelasan Bu Alfian tadi, Hasto ini kayak lagi nyari simpatik masyarakat nih Bu Alfian. Woi yang jahat tuh Jokowi, gua mah gak jahat. Padahal gue temennya gitu ya. Kira-kira kan gitu. Dulu gue sama-sama ngejahatin. Nah, ini saya dengar dari Bu Alfian tadi bahwa kan Hasto itu kalau nggak salah yang melaporkan Bu Alfian, tapi dia takut hadir ya Bu Alfian di awal. Iya, betul. Diancam baru hadir kan. Iya. Apalagi kalau dia dilaporin, lebih takut lagi Bu Alfian dia hadir. Nah, yang kedua, saya ingat Bu Alfian cerita ketika Bung Alfian umroh bertemu dengan Habib Rizik. Habib Rizik sampaikan, Ustadz Alfian, Jokowi itu mintanya antum 8 tahun penjara kalau nggak salah gitu. Nah berarti kan gabungan tuh mereka Bu Alfian. PDIP-nya Polisi Alfian Tanjung, Jokowinya request nambahin hukuman. Kan dua-duanya penjahat Bu Alfian. Dua-duanya sumber masalah. Nah jadi Bu Alfian, untuk akhir sesi kali ini, memang kita tidak juga bisa Bu Alfian menyalahkan masyarakat, maksudnya nyalahin banget lah ya yang dukung Pramono. Mungkin mereka terhibur dengan adanya Pak Anies di sana, dengan dul pembawaannya seolah-olah Betawi Bung Alfian. Nah, tapi kan mereka lupa Bung Alfian bahwa PDIP lah yang ya macam-macam lah. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, mungkin partainya kita perlu siapkan, juga tokohnya perlu siapkan agar kedepannya Bung Alfian kita ketika pemilihan itu nggak pusing-pusing lagi. Jadi pesan Bung Alfian untuk masyarakat, yuk jangan pernah lupakan PDIP. Yuk bangun Bung Alfian partai-partai Islam, misalkan nanti Masyumi lolos, kemudian ada Partai Umat, kemudian PKS mungkin kita perbarui mungkin supaya, bukan perbarui ya, bantu beliau PKS itu islah dengan tokoh-tokoh yang pernah bermasalah untuk closingnya. Silakan Bung Alfian. Ini sebenarnya Bung Kameramen punya kematangan yang luar biasa. Pemirsa, mari kita doakan Bung Kameramen semakin cerdas, semakin berani, dan semakin siap. Karena tetap saja Bung Kameramen perlu mengetahui banyak sekali pemirsa yang penasaran, Bung Kameramen seperti apa sih penampakannya. Nah, sebagai penutup, yang jelas Hasto adalah orang yang harus bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Dia melaporkan saya ke polisi, tapi dia nggak berani hadir di pengadilan. Itu kan pengecut menurut saya. Kalau orang melaporkan, dia butuh kan mempertegas laporannya. Betul. Dan ketika dipanggil oleh pengadilan untuk hadir, dia sampai 2 kali tidak hadir.
Ya, pemirsa perlu tahu yang kemudian akhirnya pihak hakim bilang, apabila pemanggilan ketiga dia tidak hadir, maka akan dipanggil dan dijemput paksa. Itu perlu dicatat buat pemirsa. Silakan diperiksa di di Panitera di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan Bungur. Nah, sebagai penutup dari proses ini, yang jelas kita tidak butuh PDIP. PDIP pernah dan banyak catatan. Siapa yang membuat undang-undang outsourcing? Siapa yang bermasalah dengan Indosat? Siapa yang bermasalah dengan penjualan gas blok, gas tangguh yang menjual barang di harga beli, ya, di bawah harga beli, itu kan sangat keterlaluan. Silakan periksa dan koreksi sendiri. Ya, jadi PDIP juga sesungguhnya sudah out of date dalam peran-peran politik di negeri kita. Tentunya tidak bisa kita mengusulkan musuh begini dan begitu. Yang penting kita perlu berbenah. Ayo semua kekuatan potensi nasionalis yang masih mau bertauhid, masih mau meyakinkan Allah sebagai segala urusan yang bersifat transendensi, dan bagi yang beraspirasi politik Islam, Islam politik, mari berbenah. Benahi akidahnya, benahi sistem kerja perpolitikannya, pendidikan politikannya, dan juga lakukan pelatihan-pelatihan yang bervariasi. Sehingga kita siap orang, siap uang, siap jaringan, siap akses internasional, siap yang lain. Untuk semua itu, untuk PKS, untuk P3, untuk PBB, untuk Masyumi, untuk Partai Umat, semua partai-partai yang Islam yang masih ada, silahkan kalau merasa punya cita-cita yang sama, ayo lakukan koneksi-koneksi yang sifatnya diajarkan oleh agama, silaturahim, kerjasama, tafahum, ta'aruf, ta'awun, dan semua perangkat-perangkat yang diperlukan. Sekali lagi, ini adalah proses menuju kejayaan Indonesia. Mayoritas Muslim adalah penyangga kewibawaan Indonesia di pentas dunia, dan kita akan menjadi negara yang punya daya tawar terhadap siapapun. Sekian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.